Untuk sesi pertama, ibu-ibu satu, bapak-bapak dua. Bapak, Pak Amir, ya. Mau di belakang lagi Pak? Oh di belakang lagi. Ya di depan. Pak Uli lagi di depan. Bapak. Oh begitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan terkait kejujuran Nabi Ibrahim. Ketika beliau menghancurkan berhala dan mengatakan bahwa yang paling besar ini yang hancurkan, apakah ini bisa dikatakan dusta atau sekedar strategi dakwah? Nah, bagaimana kita di zaman sekarang ini mengambil nilai seperti itu dari Nabi Ibrahim? Kemudian nilai apa dari Nabi Ibrahim itu yang paling kita butuhkan di zaman fitnah seperti sekarang ini, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebenaran itu tidak pernah bertolak belakang dengan akal sehat. Kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah bertolak belakang dengan akal sehat. Kaumnya ini sudah mati rasa karena adat istiadat yang dari turun temurun menyembah berhala, tapi akalnya masih ada. Maka rasanya yang sudah mati ini sulit untuk disentuh karena dia sudah main rasa, ya kan? Sulit untuk apa namanya? Iya, sesuatu namanya mati rasa, tapi akalnya masih ada. Maka disentuh akalnya, supaya dia sadar ini. Kalau mata itu sombah, ya, kalian menyeru sesuatu yang tidak mendengar. Maka dia sengaja, itu pendekatan dakwah sebenarnya. Salah satu strategi dakwanya ini harus disentuh akalnya orang ini. Karena kalau hanya dibilang jangan kau sembah ini, tidak masuk di pikirannya. Ini turun temurun ini. Disentuh di akalnya deh. Masih bisa membedakan ini air, ini batu. Masih bisa membedakan ini panas, ini dingin. Ini orang ini. Masih ada di akalnya, bisa diajak berpikir ini. Tiai nak ke, anjo paling lompoa, ajak pekala, mana bisa dia? Nah, tidak bisa bergerak. Berarti masuk di pikirannya di situ. Dari situ dia masuk. Nah, kalau kamu tahu, kalian ngerti bahwa tidak bisa dia bela dirinya, tidak bisa mungkin dia hancurkan, gimana kalian mau sembah? Di situ yang sebenarnya intinya. Walaupun nantinya di akhirat, ketika Ibrahim didatangi oleh manusia, ya Ibrahim, coba kau minta kepada Allah agar segera kita diadili. Ini di mahsyar. Karena manusia bangsa sekalian, sebelum diadili itu terlunta-lunta di mahsyar. Berapa lamanya? 500 tahun. Lama. Maka orang-orang merasa penat, orang-orang merasa kesulitan di mahsyar agar segera diadili. Termasuk Nabi yang didatangi siapa? Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah siapa? Bergelar Khalilur Rahman. Minta kepada Allah supaya segera kita diadili. Apa kata Ibrahim? Enggak bisa saya pernah bohong. Nah, ingat kesalahannya, walaupun kesalahan yang sebenarnya punya alasan. Saya pernah dusta dulu, saya bilang patung ini padahal bukan ini saya lakukan. Itu dia ingat salahnya. Ya. Artinya tidak bisa juga itu selalu jadikan alasan untuk dengan alasan strategi dakwah kita membohongi publik misalnya, nggak boleh juga, ya. Tapi ada sisi-sisi di mana boleh. Terkadang untuk menampilkan kebenaran kita sentuh sisi akal dengan cara yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, seperti itu Pak. Jadi itu semata strategi dakwah. Bukan sengaja mau bohong atau dia ingin selamat. Bukan. Ini satu poin. Nabi Ibrahim tanda kutip bohong di sini bukan untuk menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak. Sama sekali bukan karena dia takut dicela sehingga dia bohong, bukan. Tapi semata karena ingin menyentuh sisi akalnya kaumnya. Kan beda orang Pak ya. Karena malaki makanai, malaki nyundang, takut di apa sehingga dia bohong. Ibrahim tidak seperti itu. Semata ingin menyentuh kaumnya dari sisi akal sehatnya,
supaya mau berpikir mereka. Itu sebenarnya di situ. Jadi ada dustanya untuk membuka akalnya. Dan dalam kondisi genting terkadang juga seorang boleh, ya, misalnya nyato lari nyumai, ada orang lari dikejar pakai parang, saya agak berjauhan, minta tolong sama kita. Ketika datang minta tolong, kita sedang duduk, atau mau riwala, tiba-tiba datang orang itu, kena cili kau tahu malu, menteng ki, selama Andre ini menteng tenar, tapi cili ikat teyin itu, memang kada sumpah mempoki. Tadi duduk waktu masuk ini tadi orang, saat kita berdiri sudah lewat. Ini terkadang boleh dilakukan dalam kondisi seperti ini. Ya, itu dusta-dusta yang dibolehkan. Dua orang berselisih, si A dengan si B, ABC sedikit. Si datang si C ingin mendamaikan, boleh berdusta, boleh. Kita bisa mengatakan kepada si A, lihat bahkan juga sigap pas si B, saya pernah ketemu si B. Katanya kita dulu bertemu akrab, dia sebut semua kebaikan, padahal tidak. Kepada si B juga kita katakan seperti itu, hingga si A yang sampai berdamai disebabkan si C, tapi lewat cara dusta untuk mendamaikan dua orang, maka ini bukan dusta yang tidak boleh, dusta yang boleh. Yang ketiga, ketika seorang utusan diutus untuk masuk ke negeri musuh dengan menggunakan pakaiannya orang-orang kafir, ya, untuk mencari berita tentang keadaan musuh dengan menggunakan pakaian mereka. Ini strategi dakwah dan bohong yang seperti ini bolehkan. Ya, bohong dalam peperangan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk dusta yang boleh. Adapun dusta yang ngalis bilangan sabur ya cikan naburat nena nama nanti enak kayak hanya dusta yang tidak boleh. Ya, ini dusta yang tidak benar. Tapi boleh saya bertanya sama ibu sebelum saya ditanya, karena ibu banyak pertanyaan. Boleh nggak saya bertanya ibu? Boleh nggak ngalir kocikan naburat nena 50 sabur tapi tidak nising? Boleh nggak? Oh, beres, subhanallah. Ya. Di sini saya jelaskan. Datang Hindun. Hindun, siapa nama ini? Datang Hindun radhiyallahu ta'ala anha. Melaporkan suaminya Abu Sufyan, "Ya Rasulullah, anda Abu Sufyan tahu gili. Orang kikir ya Rasul. Boleh nggak saya ambil uang di kantongnya tidak bilang-bilang? Tidak cukup uang dikasih saya, tidak cukup ongkos belanja. Apa kata Nabi? Ambil secukupnya. Ingat secukupnya, kalau cukup 1.000 jangan ambil 2.000. Anda lengas ini. Mana pembeli bensin tenamo? Nah, jangan. Ya, sekalian hormati dan saya muliakan. Jadi ambil secukupnya dan tidak boleh berlebih. Ya, jadi bapak-bapak kalau hilang wanta jangan salah kang anak-anak ya. Ibu-ibu sudah dengar di sini. Subhanallah. Ya. Tapi ini bersifat kebutuhan ya, bukan keinginan. Jangan sampai Allah apa tuh pakai. Nah, bukan itu yang dimaksud. Bukan hal seperti itu. Ya, saya kira seperti itu, Pak. Beri. Ya. Kayaknya mau ditambah, Pak. Kayaknya masih mau beliau. Iya. Oh, berpuas. Iya, saya lihat. Kopi. Ya. Kemudian Pak Ustaz, nilai apa dari Nabi Ibrahim yang paling kita butuhkan di zaman fitnah sekarang ini? Terima kasih. Ya, pertama di zaman fitnah ibu sekalian, kadang kita tidak tahu nih saking reman-remannya urusan mana putih mana hitam saat ini. Maka dalam kondisi seperti ini kita bisa mengambil sosok Ibrahim itu tadi, muallimul lil khair, miliki kebenaran. Karena dengan kebenaran itu tersingkap segala sesuatu. Itu fitnah. Fitnah itu Pak, salah satu fitnah yang paling berat di zaman ini, anu baik dianggap salah, anu salah dianggap benar. Betul nggak? Si pendusta dianggap orang jujur, orang jujur dianggap pendusta. Ini sekarang ini, keadaan sekarang ini. Maka apa solusinya? Miliki sifat Ibrahim, ketegaran di atas memegang prinsip. Bahwa kalau itu benar berdasarkan wahyu, ikuti. Jangan lagi terpengaruh dengan apa kata orang. Punna kanan tahu kalau ucapannya orang kita ikuti, maka hidup kita ini tidak tenang. Betul kan? Ada kisah Pak. Ini penting tentang kejujuran, makna-makna kejujuran ini. Bahwa betapa pentingnya kita memegang kejujuran kalau kita sudah itu benar. Ada kisah menarik antara seorang anak dengan ayah. Kalau nggak salah namanya Luqmanul Hakim dengan putranya. Dan nak, hari ini
kita mau belajar. Jadi dia ajak anaknya, dia panggil anaknya untuk apa? Jalan bersama dengan membawa seekor keledai. Bapak Ibu tahu keledai nggak? Apa itu keledai? Binatang yang lebih kecil dari kuda. Tahu? Jadi yang jarang. Jadi mereka mengendarai seekor keledai. Naik ngasih, bapak anak naik. Dia lewat satu kelompok orang, sekelompok orang satu kaum naik lewati, lalu orang berkomentar, ini dua orang ini tenana pengawasan dari Allah kah? Tidak kasihannya sama binatang kecil narwai apa naiki, zalim sama binatang. Akhirnya si ayah bertanya, nah apa dia bilang orang tadi? Dia bilang, katanya zalim sama binatang, kenapa binatang kecil dinaiki berdua? Seharusnya satu orang ji. Akhirnya orang tuanya bilang, kalau begitu nak kenaun nah. Ini ceritanya ini berdasarkan komentar orang ini. Kita bergerak, kita berbuat berdasarkan apa kata orang. Turun bapaknya. Bapaknya jadi penuntung, anaknya di atas. Lewat lagi sekelompok orang. Apa kata orang? Anak durhaka. Ya. Bapak nak jak panam-panak nerate. Nah karena apa nak tahu anak? Durhaka bin bapak. Dekat terawih saya di atas. Kalau begitu gantian, saya di atas kau di bawah. Jalan lagi. Dilihat lagi nak itena pengamasan dari anak. Nah pajak payana nerate. Tidak kasih yang betul sama anaknya. Dia di atas, anaknya di bawah. Apa kata orang nak? Katanya orang mah tidak kasihan kibeng kita, masa kali di bawah kita di atas. Kalau begitu pengen tak kali rawang asing ki. Ya, kalau gitu kita jalan saja, nggak usah ada di atas. Lewat lagi sekelompok orang, apa yang bilang orang? Oh pomoro. Ada kendaraannya tidak naiki. Subhanallah, inilah kalau orang mau kita dengar. Ya, capek hati. Tapi kalau kita ikuti apa kata Allah, selesai urusan. Ini konsep sederhana selama di masa fitnah. Kalau Allah bilang ikuti, jangan pusing apa kata orang. Yang memegang hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya juga orang-orang yang tidak paham itu akan paham, cepat atau lambat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Pak Amir dia. Oh iya, Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau sedikit sudah jelas tadi, tidak ada sedikit. Bagaimana cara mengaplikasikan sifat atau karakter Nabi Ibrahim itu dalam kehidupan sehari-hari? Woi, mantap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, itu berat itu. Jadi yang beliau tanyakan sekarang bagaimana cara mengaplikasikannya di zaman modern saat ini. Yang pertama, muallimul lil khair. Belajar agama, kita sudah lakukan sekarang. Ya kan? Yang kedua, sami'na wa ata'na. Puna langgar kita bang amal itu. Ini prakteknya ini, sederhananya. Ada kita lihat di grup, ada pengajian, datang ki. Ya kan? Datang perintah berkorban ki. Datang perintah untuk apa misalnya berzakat ki. Kan begitu. Sementara tindro ki terdengar azan di masjid, bangun segera. Ya? Batu kiri bala. Ya, anak-anak katanya apa bangun sembahyang, pabangungi. Sampai di rumah, istri tak mau keluar, tidak pakai jilbab. Aler jilbab nu, pakai jilbab kah? Ini cara mengimplementasikannya Pak di zaman sekarang ini. Apa? Istri menggosip, pawangi karena mari kok gosip, pamari. Apanya diganti? Diganti pembicaraannya, jangan diganti istrinya. Jangan sekedar beralasan mau ganti, padahal ada yang baru mau. Nah, jangan. Karena namanya perempuan maupun laki-laki pasti ada salahnya. Ya. Nah, itu juga Rasul. Dinasehati. Nabi saja Pak dengan istrinya saling menasehati. Suatu hari Bapak sekalian, tadi bagus Pak pertanyaan tak? Cerita gosip ini. Boleh saya cerita gosip sedikit? Bukan menggosip, tapi cerita tentang gosip. Iya, terima kasih. Iya Pak, tapi ya lambat. Mau saya lihat. Jadi pernah Nabi SAW bersama dengan Aisyah. Ini penting mau saya lihat.
Lewat di depannya mereka Sofia. Siapa itu Sofia? Istri yang lain. Ini perawakannya Sofia, maaf agak pendek, tidak setinggi Aisyah. Badannya agak bagus, kalau agak lompat itu. Ini Aisyah mengatakan amaloi ibodo. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, lewat ki, iya, kamunya bahasa-bahasa kurang enak didengar. Gosip. Maka apa kata Nabi? Apa dia biarkan Aisyah bicara seperti itu? Dia biarkan saja, tidak. Justru Nabi katakan, ya Aisyah, sekiranya ucapan kamu ini diletakkan di tengah lautan, maka air laut akan tercemari. Pahan ini jadi tamparan. Rusak air laut ini diibaratkan limbah. Ini ucapan tadi ini bisa merusak satu lautan. Padahal sekedar ucapan apa? Iya, amaloi ibodo. Betapa jeleknya menghina orang, betapa jeleknya menggosip orang, ternyata merugikan diri sendiri. Jadi kalau kita dapat istri sama gosip, Pak, ya, kasih pengajaran, sampaikan kisah tadi. Lawan nih. Pak, itu dia kan. Barakallahu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ibu-ibu lagi, Pak. Sudah menunggu ibu-ibu ya. Ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, karena kita itu tadi dari apa kan? Iya. Karena kan jadi kurang itu kan masih kurang dokter Pak. Jadi kalau dia sakit panas itu dibaca Qur'an Rukuni Bardawa Salam Ala Ibrahim. Satu kali terus anjurannya dibaca lagi disebut nama anak-anak. Itu boleh nggak Pak Ustaz? Saya sudah sampaikan tadi bahwa ini ayat, berarti firman Allah. Tidak boleh kita seolah-olah berkata. Jadi kalau kita memposisikan diri yang mengatakan ya narukuni bardawa salam Ibrahim, itu bahaya. Justru kita memposisikan diri sebagai Allah kan nantinya. Tapi kalau sekiranya dia baca ayat di mana Allah berfirman ya narukuni bardawa salam ala Ibrahim, ya itu sekedar artinya dia diruqyah di sini. Dan setahu saya untuk ruqyah, Bu ya, kalau anak-anak kita sakit ini penting. Banyak sedikit datang ke dokter, tidak salah datang ke dokter. Tapi ada beberapa penyakit-penyakit sebenarnya bisa langsung ditangani oleh orang tua sendiri. Misalnya dengan meruqyah. Meruqyah itu bisa pakai Al-Fatihah, ayat kursi, tidak harus ayat tadi ya narukuni bardawa salam ala Ibrahim. Ya, saya juga tidak bisa mengatakan tidak boleh. Tapi posisikan bahwa Anda, kita ibu sedang membaca firman Allah, bukan kita yang berfirman. Jadi jangan sampai seolah-olah kata parentan juga ini Kak, parentan juga ambang, wahai api, dinginlah kamu, dan jangan. Jadi Allah yang bilang ke api, kita membaca ayat ya narukuni bardawa salam ala, kita membaca firman Allah. Jangan memposisikan seolah-olah kita ini yang memerintah api untuk dingin, itu bahaya. Ya sama seperti orang mengatakan kun fayakun, itu Allah yang bilang. Jadi maka jadilah. Kita ini siapa? Kita makhluk. Ya, Bu ya. Ibu-ibu bisa baca Al-Fatihah, baca Tiyah. Seperti Nabi ketika sakit, maka Aisyah mengumpulkan kedua tangannya Nabi, kemudian membaca 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru disapukan ke tubuhnya. Ya, jadi doa-doa seperti ini bagus dihafal oleh ibu-ibu kalau ada anak sakit, keluarga sakit, menggunakan Al-Quran. Tapi harus tepat caranya dan benar niatnya, Bu ya. Wallahu a'lam. Siapa ibu-ibu? Ya, kembali ke bapak lagi. Ini bisa umum. Sisi kedua. Terus, kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bina syukurna Allah Ta'ala. Terkait dengan tema yang dibahas pada hari ini, Ustaz, 4 karakter yang dimiliki oleh Nabi Adam. Tadi sudah ada disampaikan terkait perintah ini melalui mimpi. Kemudian dari mimpi itu antara anak dengan orang tua sepakat untuk melaksanakan perintah tersebut. Yang menjadi pertanyaan buat kami,
adalah kalau itu mimpi dari Nabi sudah pasti dan itu sudah lewat. Kita apa itu suatu kebenaran. Bahkan bahwa wahyu itu bisa juga melalui mimpi. Ya, kemudian yang berikutnya mimpi-mimpi orang saleh apakah ini juga bisa menjadi apa namanya untuk kita ikuti atau taati bahwa seorang orang saleh bermimpi misalnya ketemu Rasul atau mimpi ada perintah dalam mimpinya itu diperintah ya kebaikan tidak bertentangan dengan syariat apa itu bisa. Kemudian kita tarik ke sini. Kalau orang-orang sekarang juga ada yang mengaku mimpi kebaikan, termasuk ketemu dengan Nabi, apa ini masih bisa dipercaya? Ataukah ada batasnya bahwa itu mimpi sekarang sudah tidak berlaku lagi karena Al-Quran itu dalam hadis sudah turun, sekalipun itu tidak bertentangan, jadi yang kedua itu tadi sudah tidak bisa dibenarkan terhadap mimpi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagus pembahasan tentang mimpi. Jadi Nabi kalau sudah sholat subuh terkadang bertanya ke sahabatnya, ada di antara kalian bermimpi? Nabi kadang bertanya, adakah di antara kalian bermimpi? Kalau tidak, maka Nabi yang cerita, saya tadi malam bermimpi. Gini. Itu artinya bahwa mimpi itu terkadang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mimpi ini ada 3, Pak. Satu, mimpi yang datang dari Allah. Yang kedua, mimpi yang datang dari syaitan. Yang ketiga, mimpi yang sebenarnya buah-buah tidur, bunga tidur. Ya, pikiran-pikiran kita terlalu mendominasi, terbawa ke alam mimpi. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memastikan ini dari Allah? Ini dari syaitan. Ini hanya bunga-bunga tidur saja. Lihat isi mimpinya. Kalau tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis, berarti itu benar, boleh diamalkan. Tapi bukan mimpi yang diamalkan, tapi mimpi yang sesuai Quran Sunnah. Jadi pada dasarnya yang diikuti Quran Sunnah, bukan mimpi. Quran hanya saja ada bentuk penguat. Jadi bukan mimpi yang diikuti, enggak, Qurannya yang tidak bertentangan, hadisnya diikuti karena tidak bertentangan dengan mimpi. Misalnya contoh, tiba-tiba dalam mimpi kita melihat ada orang yang ngajari kita, nah bersalawat kita. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Nah, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh nggak diamalkan? Karena tidak bertentangan. Tiba-tiba ada orang dalam mimpi datang di atas kuda putih, pakai sorban, jubah panjang. Tiba-tiba dia bilang, nak, baca 1000 kali Allah, 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 Allah. Boleh nggak diamalkan? Boleh nggak diamalkan? Baca Allah, 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 Allah 1000 kali. Boleh nggak diamalkan? Saya tanya dulu. Maka kita katakan, adakah dalilnya? Adakah Nabi ajarkan lafaz Allah, 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 Allah 1000 kali? Ternyata biar hadis palsunya tidak ada. Kalau begitu jangan diamalkan. Biar jenggotnya putih, dia pakai sorban putih. Nah. Kenapa? Karena bertentangan dengan tidak ada dalilnya. Jadi lihat mimpinya, Pak. Suatu hari, Bapak Ibu, ada orang datang kepada seorang ulama yang bernama Syekh bin Baz rahimahullah. Datang dengan wajah sedih murung, "Ya Imam, saya sedih." "Kenapa kamu sedih?" "Saya bermimpi bertemu Rasul." "Alhamdulillah." Tapi dia marah-marah sama saya. Wah. Akhirnya imamnya tanya, "Coba sampaikan ke saya bagaimana sifat yang kau lihat dalam mimpinya." Karena Nabi itu, Pak, wajah Nabi itu tidak bisa diserupai oleh setan wajahnya. Kalau ngaku iya, biar setan bisa mengaku, Pak. Saya pernah meruqyah di Pangkep, maaf kalau orang Pangkep, kuruqyah dan perempuan anak SMP, dia bilang, "Saya ini Nabi Muhammad." Ih, aku ini Nabi Muhammad tuh, ilalang kalian dasar bayi ini. Itu pasti setan. Maka yang tidak bisa diserupai wajahnya. Maka Syekh bin Baz tanya, "Coba kau sifatkan bagaimana sifatnya orang yang datang di mimpimu yang marah-marah sama kamu." Nah bilang, "Tinggi longgat tahun nalik lembuk kulena."
tinggi besar, kulitnya hitam. Kata Selimbas, bersyukurlah kamu, beruntunglah kamu, karena yang datangi kamu dan mereka adalah setan. Kira-kira yang mana kita pilih? Dimarahi oleh Nabi atau dimarahi sama setan? Kalau dimarahi oleh Sami berarti salah. Kalau dimarahi sama setan berarti benar. Maka kau benar, dimarahi sama setan bukan sama Muhammad. Jadi berarti apa? Kita harus kenali wajah Rasul. Nabi itu perawakannya tidak tinggi, tidak pendek, tidak kurus, tidak terlalu gemuk. Putihnya bukan putih pucat, putih bersih. Jenggotnya lebat. Jadi pernah lihat ke dalam mimpi tatena jenggot nana paraganat ke Nabi Muhammad bale-bale tangan tuh. Kalau dalam mimpi, ya. Kenapa? Karena Nabi punya jenggot yang lebat. Ya contoh seperti dia, apa ini? Begitu Pak. Alhamdulillah. Mungkin masih ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya saya ibu kalau sudah lama naik juga kayak desain. Ada mungkin ibu-ibu? Biasa itu motor pergi nabi gurang apa nak kalau pas sumpah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak Ustaz Iya. itu bagaimana menghadapi anak yang marah-marah dengan sabar, karena misalnya didiamkan berarti kita tidak didik dia, sedangkan kita di anak ini berubah menjadi baik, tidak suka marah-marah, tidak suka mengambil. Ada anak-anak biasa kalau sedang marah mengambil marah semarah-marahnya. Bagaimana memberikan contoh kepada anak itu supaya dia bisa mengikuti kita. Umurnya umur berapa tahun? Anak kecil. Oh, anak kecil. Umur? Jangan sampai anak tak sudah besar. Umur 8 tahun. Ya, subhanallah. Anak-anak yang biasa marah-marah biasanya anak-anak yang dimanja. Maaf. Ya kan? Dan namanya anak-anak sudah seperti itu ya. Anak kecil ketika dia bersalah, kan dia belum berdosa. Ya, tapi jangan dibiarkan dia selalu melakukan kesalahan. Tapi didik pelan-pelan, ya. Jadi anak kecil itu sebenarnya tidak ada anak nakal. Yang nakal itu orang dewasa. Ya. Ya kan? Anak kecil sebenarnya kan belum tegak akalnya. Selama belum usia balik, dia belum dianggap berdosa kalau dia belum kesalahan. Maka jangan jangan karena kesalahan dilakukan, tapi tugas kita adalah membimbingnya. Jangan membiarkan juga, karena keburukan yang dibiasakan nanti menjadi karakter, dan itu akan terbawa seterusnya. Jadi dia namanya marah-marah, anak yang sudah kecil itu marah-marah mentong. Saya juga punya cucu 2, anak 11 baru, ya ada juga, dan beda-beda karakter. Setiap anak beda-beda karakternya. Ya, jadi 11 anak, 11 karakter. Berarti 11 cara pendekatan berbeda. Si A dengan si B beda-beda cara pendekatannya. Ya, saya yakin ibu-ibu tahu lah bagaimana caranya. Cucu tak kah? Iya, cucu, apalagi punya cucu. Oh, male lebih sayang begitu ke cucu daripada ke anak. Jadi ibu ya gimana ya cucu itu kalau marah-marah? Kasihkan terjawab. Kasih yang dia mau selama tidak salah. Iya, ngamuk ya. Ngamuk. Sabar. Ya kan? Biasa itu namanya anak kecil. Tapi jangan suka dibentak anak kecil itu. Apalagi nih Kak Bilik lantang. Ibu-ibu kan jurusnya pun tena manero nak Bilik. Areka pakaman lah. Nyantu pocong jangan tolong jangan ditakut-takuti anak-anak hanya karena menangis dengan memberikan keyakinan salah. Saya pernah tegur orang pu. Belum lama ini lewat ki nakana nalle konjo meto janggo ka tekan ka main sinampe malah kira anak itu janggo ka nyo nalle konjo
Jangan ditakut-takuti anak-anak dengan orang berjenggot, cuma itu cadar kayak nalle konjo pun. Jangan ditakut-takuti dengan hal seperti itu. Nggak bagus. Iya. Jadi jangan dididik anak-anak dengan mitos-mitos untuk menghentikan meredahkan marahnya. Enggak, bukan cara mendidik yang tepat. Bu ya? Sebenarnya dia marah sama kita karena dia yakin kita sayang dia. Ya kan? Jadi insya Allah ibu kan sudah punya pengalaman punya anak. Ya kan? Jadi cucu mami lagi. Insya Allah. Banyak berdoa juga Bu. Banyak berdoa, doa juga. Pengendali hati kan Allah juga. Ya, kita kadang diuji oleh Allah lewat anak-anak kita, termasuk cucu. Ada juga saya 3 tahun. Ada cucu 3 tahun. Ya. Kita ditanya, kalau orang kita marah-marah, gimana tertanya nanti? Kalau orang baik, dan anak-anak sekarang juga itu ente ini, Bu ya. Jadi anak sulung saya, anak bungsu saya ini, itu kan ada namanya di Google itu bisa bagaimana kalau anak nakal ada suara keluar, apa istilahnya itu kan? Ya biasa kan dikasih begitu sama maknya, itu apa bilang Google itu berhenti dia, subhanallah. Tapi ini juga bukan cara yang tepat ya. Intinya di sini butuh sabar ya, butuh sabar menghadapi anak-anak. Iya. Jangan dilihat anak kecil seperti orang besar. Ya, jangan dilihat seperti itu. Ya, mungkin itu. Saya mau bertanya juga yang pasti. Saya lupa lagi. Bentar berdua bertanya. Nanti kalau tidak ada orang. Tidak ada, bisa nggak? Oh, masih malah. Tidak ada deh. Kalau malu itu juga malu. Jadi saya bertanya luar ini mengenai tadi itu sejarah Nabi Ibrahim dan kaum Ibrahim itu berpuasa di Mekah di sana ya. Nah, terus di Madinah itu Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanyakan sih Ustaz, kalau menurut sejarah kenapa itu keturunan Nabi itu dihabisi? Apa? Artinya keturunan Nabi itu kayaknya dari dibunuh, ya cucunya itu kan dibunuh, Hasan Hussein. Ya. Saya tanya Ustaz, apakah yang berkuasa sekarang itu adalah musuh Nabi atau bagaimana? Ya. Yang berkuasa apa? Yang berkuasa sekarang di Makkah itu Ustaz. Iya. Karena cucunya Nabi itu kan seolah-olah dia di dalam berkuasa sampai saat ini. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, kasih Ustaz. Pertanyaan bagus Pak Haji. Jadi di antara fitnah-fitnah yang terjadi sepeninggal Nabi itu adalah fitnah kekuasaan. Dari 4 khalifah hanya 1 yang tidak dibunuh. Hanya Abu Bakar Siddiq. Umar dibunuh sementara sholat subuh. Utsman dibunuh ketika keluar akan menuju sholat subuh. Utsman dibunuh di rumahnya ketika membaca Quran. Ya kan? Ada fitnah yang terjadi pada waktu itu. Yang pasti yang terlibat dalam pembunuhan bukan para sahabat. Bukan para sahabat. Yang membunuh Umar siapa? Majusi dari Persia. Ya kan? Namanya Al-Lu'lu' ya, Al-Majusi. Ini yang dilakukannya orang-orang Syiah. Ya. Apa namanya? Elukan ini yang membunuh Umar bin Khattab. Ya. Hati-hati dengan orang-orang Syiah, Pak. Orang Syiah ini Majusi berkedok agama, termasuk Iran. Yang kita lakap sekarang, kita lihat itu permainan perang-perang sekarang itu. Yang intinya adalah bagaimana mereka ini negara industri, Pak. Ya, dia ingin laku barangnya, dia menciptakan perang dan seterusnya. Ya, jadi jangan kita terkecoh dengan kasana Iran ini ruai nanti dan dibetai. Ya, mereka itu adik kakak. Ya, hati-hati. Yang banyak membantai kaum muslim di Suriah siapa? Syiah. Palestina itu tidak kalau Palestina kan orang Israel Yahudi ya yang membantai. Tapi mungkin banyak orang lupa bahwa pembantaian yang dilakukan oleh Iran terhadap masyarakat Suriah itu lebih banyak daripada pembantaian yang dilakukan oleh Israel atau Yahudi ke Palestina. Lebih 1 juta umat Islam dibantai di Suriah. Sampai sekarang di Yaman. Siapa yang menjadi biang kerok terjadinya perang sampai sekarang di Yaman? Orang-orang Syiah Hutsi didukung oleh Iran. Di Libanon ada Hizbullah, itu buatannya Iran. Orang Syiah semua itu.
Yang mereka bantai bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Yang mereka bantai adalah kaum muslimin, para imam kita, imam-imam kaum muslimin, saudara kita Syiah. Sejarah berdarah Syiah. Sekarang lanjut. Siapa yang membunuh Husain? Syiah. Jadi orang-orang Kufah menyurati Husain. Wahai Husain, ke sini, kami bayat kamu. Kan cerita tadi setelah terbunuh siapa tadi ini? Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib berwasiat agar yang menggantikannya adalah Hasan. Hasan berkuasa 6 bulan. Dan dia diracun. Ya. Sebelum dia dibunuh, beliau menyerahkan kepemimpinan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Sufyan. Maka dua kelompok bersekitar waktu itu antara kubu Muawiyah dan Ali bersatu kembali. Ya, siapa yang bersatukan? Hasan bin Ali. Nah, beliau kemudian meninggal diracun ya, Hasan itu. Husain waktu itu diundang ke Kufah, ingin dibayar oleh penduduk Kufah. Ketika akan keluar, dicegat oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, jangan pergi. Ya, ini fitnah. Sekarang tidak ditahu mana kawan mana lawan. Jangan pergi. Tapi tetap berangkat dengan rombongannya. Di tengah jalan, Husain merasa apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini ada benar. Kayaknya ini kita disiasati. Ingin balik, ternyata ada nih orang-orang yang rombongan berkuda yang memaksa mereka untuk lanjutkan perjalanan sampai di tanah Karbala, Irak. Ya, disitulah datang orang-orang yang justru menggunanya membantainya. Jadi yang membunuh Husain bukan Yazid. Ini keliru. Yazid itu adalah yang Muawiyah. Yang membunuh sendiri bahkan orang-orang yang mengundangnya. Ya, jadi yang bermain waktu itu adalah sebenarnya orang Yahudi, Pak. Ada istilah politik bela bambu dipakai itu. Diinjak para sahabat, diangkat Ahlul Bait, kemudian dihempaskan kembali. Ini siapa sebenarnya? Dalam semua ini orang Yahudi, Pak. Makanya bentukan Syiah, siapa yang bentuk seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah dari negeri Yaman. Jadi Pak, kalau kita berbicara sejarah, Pak, justru yang membantai keluarga Nabi adalah orang-orang yang mengaku mencintainya dari kalangan orang Syiah sendiri. Kita lihat bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan garis keturunan. Makanya yang menggantikan Nabi siapa? Bukan keluarga Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang Nabi perintah menggantikan beliau jadi imam ketika sakit? Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga Nabi secara langsung? Tidak. Tapi satu rumpun. Karena orang Arab secara umum keluarga Ismail. Anak keturunan Ismail. Kan seperti itu. Yang ada adalah bahwa kekhalifahan itu ada di tangan Quraisy. Kalau itu ya. Makanya berkuasa setelah Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang Quraisy semua ini. Tidak keluar dari apa yang dikatakan. Jadi bukan dicegat, tidak ada skenario dari para sahabat dan lainnya ingin menyingkirkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang banyak menjadi sebab mereka terbantai terbunuh adalah orang-orang Syiah itu sendiri, Pak. Ya, seperti Umar dibunuh oleh orang Majusi, kemudian Ali bin Abu Thalib dibunuh oleh Utsman bin Affan, dibunuh oleh para pendemo, ya kan, orang-orang Basra dan sekitarnya. Kemudian Ali bin Abu Thalib juga dibunuh oleh siapa? Seorang yang berpaham Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljan. Ya, seperti itu, Pak ya. Dan yang pasti di akhir zaman akan ada satu tokoh yang bernama Imam Mahdi. Itu dari garis keturunan Hasan bin Ali. Bukan Imam Mahdi yang diceritakan oleh orang Syiah ya, bukan. Yang katanya sudah pernah ada, kemudian bersembunyi di salah satu gua, itu tidak benar. Ya. Jadi pada akhirnya menjadi khalifah nanti adalah keturunan Rasul dari garis keturunan Hasan bin Ali. Itu termasuk khalifah yang akan ada di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sama-sama. Terima kasih. Masih tentang apa namanya nih Ibrahim dengan Ismail Prahasto. Tadi ketika mau dilaksanakan ini hadat atau penyembelihan kan berdiskusi dan Ismail menjawabnya, insya Allah saya bersahabat. Kalau ini kita terapkan kemudian di kalangan keluarga misalnya atau di masyarakat lebih luas,
ketika kita melemparkan usulan, tapi kebalikannya terjadi. Justru mototongi mempertahankan dia punya keinginan. Tidak ada titik temu antara orang tua dengan anak, ataukah pemimpin dengan bawahan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karakter yang dimiliki Nabi Ibrahim tadi ada 4. Yang pertama itu mengajarkan kebaikan atau berusaha untuk memiliki kebaikan. Bagaimana kalau kita ini sudah merasa memiliki kebaikan dan tidak berusaha lagi, tapi yang berikutnya ya tetap tunduk kepada Allah, kemudian panik, kemudian tidak menyesuaikan orang seperti itu. Bagaimana orang seperti itu? Ya. Jadi kita lihat tadi bagaimana dialog diskusi